Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya eh, rindukan, karena kita hari ini adalah bentuk materi pembelajarannya masih secara daring. Maka itu saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Misdianto dari Guru Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian dari tim membuat pembelajaran ini yaitu secara MGMP, yaitu Bapak Suranto, Pak Dedi Wahyudi, Ibu Tasya, dan Ibu Jati Suci Artriana. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi hari ini, Bapak ingin mengulang kembali materi tentang teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi itu adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Baiklah, kemudian dari objek yang kita tentukan hari ini, kita adalah mengambil contoh dari Candi Borobudur. Baik, sebelum kita ke contoh, Bapak berikan lagi tentang strukturnya dulu. Struktur kompetensi dasar yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini dan mengerjakan latihan serta kegiatan di bab ini, siswa diharapkan mampu menganalisis struktur unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya. Baik, kita beralih ke struktur dulu. Teks deskripsi yaitu ada 3. Identifikasi dulu. Identifikasi deskripsi umum yaitu bagian yang menekan objek yang digambarkan. Yaitu deskripsi bagian yang menggambarkan aspek-aspek dari objek. Misalnya yang digambarkan secara hal dideskripsikan melalui ciri fisik, sifat, dan perilakunya. Kesimpulan atau kesan adalah misalnya berupa kekaguman dan atau ketertarikan penulis tentang objek yang digambarkan. Baik, contoh deskripsi Candi Borobudur. Di sini ada identifikasi. Bagian awal ini kita mengenalkan objek yang kita deskripsikan yaitu Candi Borobudur. Kemudian alamat candi itu berapa, objek itu berada yaitu misalnya di Jalan Badrawati KM Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian asal usul itu adalah candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu, itu termasuk bagian awal atau identifikasi. Kemudian bagian deskripsi bagian itu mengenai isi-isinya atau bagian penjelasan dari teks identifikasi. Di sini ada isi tentang wisatawan yang lokal, kemudian banyaknya tangga, kemudian penjelasan tentang wilayah yang sangat luas ada di bagian teks deskripsi bagian. Dari teks deskripsi bagian, secara keseluruhan kita ambil kesimpulan atau kesan. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan berbagai khas orang Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Ini yang disebut dengan bagian kesimpulan atau kesan. Baiklah, Bapak berikan lagi tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. A. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan hewan, peliharaan, kucing, anjing, burung, dan sebagainya. Kemudian B. Menggunakan kalimat rujukan atau padanan kata untuk mengkonkretkan kata ini, itu, di sana, di sini, mereka, ia, dan beliau. Kemudian C. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah diganti dengan konteks kalimat menjadi elok atau molek. Yang D. Menggunakan kata depan di, ke, dari, atau pada. Yang E. Menggunakan majas untuk melukiskan objek. Pasir di pantai lembut seperti bedak bayi, angin laut mengelus wajah. F. Menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang, ibuku, kucingku, Anda akan masuki kawasan bukit. Dan G. Menggunakan serapan panca indera, penglihatan, pendengaran, pencecapan, penciuman, peraba,
atau debur ombak pantai terdengar birama, bukit hijau menjadi latar pantai. Sekian, terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.